Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Berita ke-1, status RV. Pertama, mari kita lihat betapa bahayanya bagi kita para investor dalam apa yang kita tonton di Irak, karena pemerintah tidak dibentuk dalam jangka waktu hingga tanggal 6 April. Apakah pemerintah benar-benar dalam vakum konstitusional atau politisi-politisi ini terus mengatakan itu untuk membuat gelombang dan memberi tekanan pada prosesnya? Ada beberapa artikel yang sangat bagus dalam buletin hari ini yang menunjuk ke kedua posisi. Al-Sadr belum menyerah atau menyerah karena dia memiliki mayoritas suara yang luar biasa, sehingga dukungan rakyat Irak di sisinya. Dia bisa mengumpulkan para pemilih ini, jika perlu, kapan dan jika waktunya tiba, ya, maksud saya protes massal di jalanan. Kurung tutup titik. Al-Sadr juga memiliki beberapa trik lain di lengan bajunya, jadi harap bersabar dan biarkan prosesnya bekerja. Nouri al-Maliki tidak akan menang dalam proses dan seperti yang saya katakan pada semua orang berbulan-bulan lalu, lebih baik Irak membayar harga perubahan sekarang daripada nanti. Bagaimanapun penundaan hanya menunda hal yang tak bisa dihindari, jadi mengapa tidak membuat perubahan sekarang? Lebih baik sekarang karena Irak tidak bisa bertahan dengan semua korupsi lebih lama. Dengan perubahan datang apa yang kita saksikan sekarang. Saya muak dan lelah dengan proses ini dan kita semua harus tahu saat ini mereka harus mereformasi proses pemilu, karena inilah masalahnya. Kami juga mendengar minggu ini bahwa jumlah 7 miliar dolar aset moneter beku akan dipindahkan ke rekening Iran, dan merupakan indikasi mengurangi pembatasan perbankan terhadap Iran. Apakah ini akan menghilangkan beberapa tekanan dari Irak dari Iran sebagai korupsi untuk mencuri uang dapat menjadi pelajaran? Saya merasa ironis alasan memiliki 3 catatan nol pada awalnya dikatakan menghentikan hiperinflasi, yang tidak akan pernah terjadi dengan semua pendapatan minyak korupsi dan melarang teroris menggunakan pendapatan minyak es untuk mendukung upaya mereka. Bukankah ini yang diberitahu kepada kita? Bukankah ini tampak lucu, bahwa dengan tidak memulihkan dinar itu menyebabkan lebih banyak pencurian dan korupsi? Jendela mata uang sekarang kontraproduktif bagi Irak dan apakah masalahnya bukan solusinya? Kita semua perlu menyadari hal ini dan Bank Sentral Irak juga sudah menyadari hal ini. Jadi, ini memberi kita jaminan bahwa kita dekat dan pemulihan ini, tujuan kita yang sebenarnya, sudah dekat. Juga jangan lupa semua peristiwa baru-baru ini yang terjadi seperti membayar reparasi perang ke Irak, kemudian keluar dari bab 7, kemudian semua berita tentang mengikat sistem perbankan internasional. Oh, bagaimana dengan kertas putih, yang merupakan jalan mereka menuju kebebasan keuangan dan rekonstruksi? Jadi, jangan semua begitu suram sehingga RV ini belum terjadi dan kita sudah di bulan April. Seiring berjalannya waktu posisi kita semakin baik dan membaik. Apakah kamu melihatnya? Ingatlah perang apapun memiliki pertempurannya dan Anda tidak akan memenangkan perang tanpa mungkin kalah beberapa pertempuran. Memenangkan perang pada akhirnya itu benar-benar berarti. Tuhan memberkati semuanya. Berita kedua, Al-Sadr menolak untuk mengadakan pertemuan baru dengan rangka koordinasi dan MENIKAS pemerintah mayoritas. Sumber politik Irak di kota selatan Najaf mengatakan hari ini, Kamis, bahwa pemimpin gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, menolak permintaan untuk mengadakan pertemuan baru dengan para pemimpin dan perwakilan kerangka koordinasi SITE, which ditujukan untuk membahas solusi baru untuk krisis. Lebih dari seminggu yang lalu, Al-Sadr, yang bloknya Gerakan Sadris memimpin pemilihan legislatif umum di negara ini dengan margin besar dari pesaing terdekatnya,
apa yang dianggap sebagai tawaran pasukan politik bertentangan dengannya, termasuk 40 DAI tenggat waktu untuk membentuk pemerintah baru sendiri, secara mandiri di antaranya, setelah pasukan kerangka menolak proyek koordinasi Al-Sadr, yang mencakup pembentukan pemerintah mayoritas nasional dengan program luas yang diperpanjang selama 4 tahun ke depan, di saat pasukan-pasukan tersebut menuntut sebuah konferensi pemerintahan sensual di mana semua pasukan pemenang di pemilu berpartisipasi dan jangan mengecualikan siapapun. Langkah tersebut dianggap sebagai manuver politik baru oleh Al-Sadr, terutama setelah sekutunya dari pasukan politik Kurdi dan Sunni mengumumkan kepatuhan mereka terhadap aliansi dengannya, dan tidak melanjutkan dengan pemerintah manapun yang tidak termasuk partisipasi gerakan Sadris di dalamnya. Hari ini, Kamis, seorang pemimpin terkemuka dalam gerakan Sadris menyatakan, pemimpin gerakan, Muqtada Al-Sadr, menolak permintaan yang diajukan oleh pemimpin dari aliansi kerangka koordinasi untuk bertemu dengannya di Najaf, sebagai bagian dari inisiatif untuk sebuah jamuan buka puasa di rumah Al-Sadr untuk membahas krisis, dan ia meminta maaf karena menerima salah satunya sebelum kedaluarsa masa 40 hari yang berakhir setelah liburan Idul Fitri pada awal Mei depan. Menyatakan bahwa pemimpin gerakan Sadris juga dilarang bertemu atau masuk ke dalam diskusi pada saat ini. Petik 2. Dia menambahkan bahwa aliansi tripartit antara Al-Sadr, Partai Demokrat Kurdistan dan Aliansi Kedaulatan telah membuktikan kohesi dengan penolakan mitra Al-Sadr untuk mengabaikannya dan menerima tawaran politik lain dari dirinya. Petik 2. Selain itu, seorang anggota Aliansi Kedaulatan Salah al-Din al-Dulaimi menggambarkan aliansi tripartit mereka, menyelamatkan tanah air, sebagai koheren, kuat dan stabil, menambahkan bahwa Aliansi Kedaulatan mematuhi kemitraan mereka dengan pemimpin gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, dan tidak akan meninggalkan aliansi ini dan pergi dengan kerangka koordinasi, bahkan jika menyerah dia memiliki godaan, dari posisi dan lainnya. Di sisi lain, anggota terkemuka dari kerangka kerja koordinasi, Ali Al-Fatlawi, mengatakan bahwa dalam koalisi mereka terus bergerak menyelesaikan krisis dengan pasukan politik lainnya, berbicara tentang pembentukan Komite Negosiasi Baru IS yang menyatukan blok koalisi, rangka kerja koordinasi, dan sekutunya untuk memasuki negosiasi dengan blok lain untuk menemukan solusi untuk kebuntuan politik saat ini. Dan beliau mengindikasikan bahwa kerangka koordinasi masih bekerja untuk membuka saluran dialog dengan pemimpin gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, dalam rangka mengadakan rapat dengannya agar dapat membahas inisiatif kerangka kerja secara langsung dengan HM, dan di hari-hari mendatang, ini mungkin berhasil. Petik 2. Dia menambahkan, kerangka koordinasi masih istiqomah pada posisinya dengan membentuk blok terbesar dengan gerakan Sadris dari pasukan politik Syiah secara eksklusif, dan kemudian memilih Perdana Menteri secara konsensual dalam Hou Syiah Se, dan tidak ada mundur dari hal ini, dan kita akan tidak melanjutkan tanpa partisipasi gerakan Sadris dengan kami dalam membentuk blok terbesar dan pemerintah baru, ujarnya. Di sisi lain, ahli urusan politik Irak, Ahmed Al-Sharifi, mengatakan bahwa semua informasi yang berasal dari Najaf menegaskan desakan Al-Sadr untuk menolak berunding dan berdialog dengan pasukan yang menentangnya selama bulan Ramadan, dan sampai tenggat waktu berakhir setelah liburan Lebaran. Petik 2. Berita ketiga. Vakum konstitusional atau pembubaran parlemen. Apakah menunggu Irak jika gagal memilih presiden untuk ketiga kali? Mengenai halangan. Berlanjut dari cakrawala politik Irak, dan tidak adanya perkembangan positif antara kerangka koordinasi dan triple aliansi, menganalisis dan spekulasi yang melimpah tentang adegan politik jika parlemen gagal untuk ketiga dan terakhir kalinya memilih presiden baru untuk negara. Apakah Irak akan memasuki tahap vakum konstitusional?
dan bagaimana situasi negara tersebut setelah sesi tanggal 6 April saat ini, dan apakah mungkin membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu baru. Dia melanjutkan, ini menjelaskan mengapa milisi berafiliasi dengan Kerangka Kerja Koordinasi menargetkan 3 anggota parlemen milik Triple Aliansi, yang mereka sebut sebuah tanah air, yang menunjukkan bahwa Al-Zamili, wakil pembicara parlemen, menguasai kepresidenan dan Haras Al-Halbesi dengan kekuatannya, yang kini telah terungkap setelah munculnya korespondensi resmi di antara mereka tentang istilah presiden parlemen atau pembicara dan 2 deputinya. Vakum konstitusional. Al-Nayel disimpulkan dengan mengatakan, menurut semua data ini, proses politik di Irak telah memasuki vakum konstitusional dari pintu-pintunya yang paling luas, dan tidak ada istilah yang dapat membantu situasi saat ini, baik dari Mahkamah Federal atau mata uang konstitusi N, tetapi seperti biasa mereka akan menipu ini isu dan pelanggaran konstitusional mereka akan berlanjut dalam kerangka proses politik saat ini. Parlemen Irak telah 2 kali gagal memilih presiden baru untuk negara tersebut selama 2 minggu terakhir, setelah 2/3 anggota parlemen tidak dapat menghadiri sesi pemungutan suara presiden, seperti yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Federal, Anda untuk ketidakkompatibilitas antara Gerakan Sadris dan Kerangka Koordinasi Pasukan Syiah untuk memilih Presiden Republik dan melanjutkan dengan membentuk pemerintahan baru. Tidak layak bahwa pengadilan federal memiliki otoritas umum yang memungkinkan untuk memperpanjang masa jabatan pemilihan Presiden Republik sesuai keadaan. Sebagai pasal 72 detik Konstitusi Irak menyatakan, Presiden baru dan pertemuannya, asalkan itu Presiden baru Republik terpilih dalam waktu 30 hari dari tanggal sesi pertama Dewan. Tidak ada kejutan. Untuk bagiannya, seorang anggota Piagam Nasional Irak, Abdul Qadir Al-Nayel, mengatakan bahwa tidak akan ada kejutan dalam sidang parlemen terakhir yang dijadwalkan pada tanggal 6 April karena gerakan politik tidak menyaksikan perkembangan apapun tidak seperti sesi sebelumnya, karena Al-Sadr memberikan tenggat waktu untuk kerangka koordinasi setelah Ramadan untuk membentuk pemerintah. Ia menangguhkan semua kegiatan dan pernyataan media selama bulan Ramadan, dan Triple Alliance tetap terjebak pada aliansi mereka, yang mencakup 200 anggota parlemen, yang artinya tidak mungkin untuk kerangka koordinasi untuk menggerakkan 220 deputi sebagai syarat untuk mengadakan sesi pilpres. Dia menambahkan dalam pidatonya kepada Sputnik, di sisi lain, bahwa Al-Sadr dan Triple Aliansi memiliki makalah lain untuk bermanuver, dan saya berharap mereka akan menghadirkannya seperti yang mereka lakukan selama berbagi komite parlemen, yang sekarang bersama menyanyikan keberatan tanpa hukum atau politik nilai pada bagian kerangka koordinasi, setelah mereka dibagikan antara Gerakan Sadris dan Kedaulatan Partai Demokrat Kurdistan tanpa keterlibatan kerangka kerja di dalamnya. Rencana Aliansi 3. Al-Nayel mengindikasikan bahwa jika pemahaman tidak terjadi antara pasukan politik setelah akhir bulan Ramadan, aliansi tripartit akan menggulingkan para menteri, menggantikan mereka dan membagikan kementerian di antara mereka, yaitu salah satu untuk kekuatan mereka, dan mereka juga hanya membutuhkan yang sederhana mayoritas di parlemen untuk lulus proyek ini, dan mereka memilikinya sambil menjaga Al-Kazemi. Karena itu mereka akan mengambil posisi sensitif di dalam kementerian dari para sekretaris hingga manajer umum hingga kepala departemen, dan dengan demikian tirai akan jatuh pada mengekstrak negara dalam dari Al-Maliki dan kerangka koordinasi umum, sehingga Veter menerapkan langkah ini mereka akan benar-benar berada di luar kerangka pemerintah. Dan dengan demikian aliansi tripartit yang dipimpin oleh Al-Sadr akan membuat mereka pengemis politik di depan kementerian-kementerian yang awal. Analis politik Kurdi, Tariq Jauhar, mengatakan, semua ekspektasi menunjukkan bahwa sesi tanggal 6 April yaitu sesi terakhir oleh Mahkamah Agung Federal sesuai dengan konstitusi Irak,
sesi ini akan seperti sesi sebelumnya untuk memilih Presiden Republik dan tidak akan menyelesaikan quorum, dengan kelanjutan pemblokiran dan sengketa politik antara blok dan kurangnya konsensus, atau kesepakatan mengenai blok utama, terutama antara kerangka koordinasi dan gerakan Sadris di Rumah Syiah. KONTRAVERSI tetap. Dalam pidatonya kepada Sputnik, ia menekankan bahwa kelanjutan sengketa ini akan menjadi batu sandungan terhadap setiap kemajuan dalam proses politik, dan inilah kenyataannya. Meskipun ada inisiatif beberapa hari lalu dari kerangka koordinasi REK, tetapi kicauan Muqtada al-Sadr menutup pintu kemanapun berusaha memulai dialog antara kedua pihak dan meninggalkan ruang selama 40 hari di depan kerangka koordinasi untuk masuk konsultasi dengan pihak lain kecuali gerakan Sadris, dan ini mungkin berarti kelangsungan hidup proses politik tanpa niat nyata untuk solusi antara blok utama. Jauhar menambahkan, setelah sesi besok, hal-hal akan tetap seperti sekarang, yang berarti pemerintah Al-Kazemi akan tetap menjalankan bisnis dan Presiden Republik saat ini, Barham Salih, akan tetap dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan tambahan dari itu kita memiliki parlemen terpilih yang menjadi legislasi dan mengubah hukum, jadi saya pikir bahwa proses akan berlangsung seperti adanya. Sekarang, tidak akan ada kesalahan dalam aspek ini. Waktu konstitusional dan analis politik terus berlanjut, dan meskipun waktu konstitusional terlampaui, saya tidak berpikir bahwa Irak berada di ambang vakum konstitusi, karena semua institusi bekerja dan melakukan fungsi dalam menjalankan bisnis, dan Presiden Republik terus berolahraga sepenuhnya kekuasaan sampai presiden baru terpilih. Mengenai sejauh mana situasi ini dapat berlanjut, Jauhar mengatakan, situasi ini tidak dapat berlanjut selamanya, tetapi bisa berlanjut setelah sesi ini selama beberapa minggu atau bulan. Setelah itu mungkin ada tuntutan untuk mengatur ulang pemilu dan hapus parlemen saat ini. Pastinya hal ini akan dibangkitkan. Hal itu oleh banyak pasukan politik dan juga dari jalanan. Karena ketika warga berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih parlemen dan proses politik baru, hal itu dalam rangka memberikan pelayanan dan perubahan di situasi hidup yang sulit, tetapi politiknya blok adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab karena perbedaan, ambisi dan kepentingan diri yang sempit, yang ditempatkan di atas kepentingan publik bagi rakyat Irak. Saya tidak mengusir bahwa beberapa pasukan akan pergi ke pengadilan federal untuk membalas ilegal dalam mempertahankan situasi politik saat ini dan kebutuhan untuk mencari alternatif, dan alternatif hanya akan datang dengan menghapus parlemen saat ini dan mengadakan pemilu baru.